Kalau dalam ilmu fikih disebut menghilangkan masodak. Masodak itu pokoknya ini tak pakai bahasa asli ya, biar nanti habis ngaji itu keren. Ini pasti pakai bahasa asli yang di usul fikih. Masodak itu satu nama yang mencakup sesuai kriteria definitif lah kalau dalam bahasa inteleknya. Misalnya gini, ini coba pegangin. Ini yang dikatakan tangan ini sampai ini kan, ini semuanya tangan. Nah ini namanya mujmal. Kata Rasulullah misalnya kalau kamu wudu, basuhlah tangan kamu. Tapi secara sanad kita sampai Rasulullah basuh tangan itu sampai sini saja. Ya kan? Itu di bab wudu sampai siku saja. Tapi sikunya terbasuh loh ya. Jelas ya. Padahal ini juga tangan. Tapi di bab qat'u yadis sarik, di bab memotong tangannya pencuri, wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Orang kalau mencuri dalam ajaran Islam atau negara Islam dipotong tangan. Segini apa hanya segini? Sampai gelang kaki apa matawi namanya? Pergelangan apa sampai sini? Pergelangan. Padahal kalimatnya ya faqta'u aydiyahuma, maka potonglah tangannya. Tapi ternyata di bab potong tangannya pencuri di negara Islam hanya pergelangan, tapi di wudu sampai siku. Lalu kalau mau tanya ukurannya apa Gus? Ya itu ukurannya ngaji tadi. Ya ukurannya ngaji memang nggak bisa dijelaskan. Kalau nggak paham jangan protes terus. Ya sudah seperti itu. Apalagi misalnya di Quran disebut jika kamu tahallul dari haji maupun umroh, muhallikina ru'usakum, itu lafadznya muhallikina ru'usakum, memotong kepala. Masa setelah haji dibantai kan enggak? Nah itu ru'us di situ itu dengan makna apa? Rambut. Lalu pertanyaannya harus semua apa sebagian? Nah itu kan masalah. Nah itu namanya mujmal. Mujmal itu lafadz yang umum, masodak kalau dalam bahasa Arab. Kemudian kita mencari-cari sanad. Saya ulang lagi, kita mencari-cari sanad sampai Rasulullah dulu beliau maknanya kayak apa. Akhirnya ternyata Rasulullah kalau tahallul ada yang gundul, pelontos, didoakan sampai 3 kali, Allahumma marhamil muhallikin. Terus sahabat pada usul, wal muqassirin ya Rasulullah. Masyhur itu kan, ya Allah semoga orang yang cukur gundul engkau beri rahmat yang banyak. Sahabat yang nggak mau gundul usul wal muqassirin, juga yang cukur apa? Pendek. Nabi masih ngulang lagi, wa marhamil muhallikin. Mereka protes lagi, wal muqassirin ya Rasulullah, tapi Nabi masih nggak mau gantikan apa? Nah, terus baru ketiga sudah disebut, baru yang terakhir bilang apa? Wal muqassirin, juga yang cukur pendek. Lalu ukurannya apa? Imam Syafi'i milih qadru'un mulatil asbu, sekadar apa? Ujungnya apa? Jari. Sehingga pokoknya kira-kira segini. Jumlahnya minimal berapa? 3. Nah seperti itu mau tidak mau lafadz itu mujmal. Kita tidak pernah bisa tahu tanpa sanad ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena Nabi yang punya otoritas litubayyina linnasi ma nuzzila ilaihim. Kamu Muhammad yang punya otoritas menjelaskan apa yang saya turunkan. Karena kalau tanpa Nabi tidak bisa. Misalnya Allah hanya ngendikan wa yuqimunas shalat, orang baik adalah yang mendirikan sholat. Jumlah rakaatnya kamu tahu tanpa Nabi? Nggak tahu kan, mana yang wajib, mana yang sunat juga enggak. Makanya ketika ada orang mau belajar sholat sama Nabi, kata Nabi sudah di sini aja nginep kan. Terus kamu sholat terus di belakang saya. Setelah 3 hari nginep, Nabi ngajarinya mau gini dok, sallu kama ra'aitumuni usolli, ya sudah niru saya. Jadi Nabi nggak pernah ngajar kayak di kampus-kampus nulis terus nerangin itu ndak. Kalau ada orang belajar sholat, ya Rasulullah saya ajarin sholat sebagaimana sholat engkau. Ya sudah nginep di sini 3 hari, kamu sholat di depan. Ya sudah, terakhir mau boyong, Nabi hanya ngendikan sallu kama ra'aitumuni usolli, ya sudah kamu sholat kayak saya. Ketika musim haji juga gitu. Orang disuruh haji, kata Nabi, apa saja yang saya lakukan dilihat ya. Ya Rasulullah. Setelah selesai haji, Nabi hanya ngendikan lita'khudhu anni manasikakum apa? Lita'khudhu anni manasikakum, ya sudah kamu mengambil cara ibadah haji dengan melihat saya. Nah, cara-cara seperti itu sebenarnya lebih efisien ketimbang tag. Karena kalau tag itu bias. Sudah bias, kalau umum mesti potensi taksis, ya potensi apa? Taksis. Ya jelas ya. Jadi ini saya teruskan lagi ya.
Misalnya at-talaqu marratan. Yang dikatakan cerai ini termasuk contohnya lagi, ini saya beri contoh. At-talaqu marratan, talak itu ada dua. Itu benar apa salah? Di Quran loh. Talak ada dua, benar apa salah? Cara fikih salah, karena menurut fikih talak itu 3. Ya saya ulang lagi ya, di Quran kan istilahnya at-talaqu marratan, talak itu 2. Salah apa benar? Salah secara fikih, karena secara fikih talak itu 3. Maka cara memahami gimana? At-talaqu marratan, talak itu hanya 2 dalam konteks yang boleh kembali. Karena setelah 3 itu nggak boleh kembali lagi sampai si istri dirasakan orang lain. Nah, namanya apa? Muhallil. Nah, akhirnya orang ulama itu mulai trauma, memahami ayat mulai trauma. Traumanya karena setiap satu kalimat atau satu frase atau satu qodiyah kalau dalam bahasa Arab itu mesti duduknya beda-beda, duduk perkaranya beda-beda. Di bab wudu tangan itu sampai siku. Di bab qat'u yadis sarik memotong tangan pencuri hanya sampai pergelangan. Ya sudah, kalau tanya cara tahu gimana, yang ngaji sudah nggak bisa, sudah jelaskan. Apalagi sebulan sekali gini, wah tambah. Ya, ngaji puluhan tahun saja tidak mesti alim, apalagi sebulan apa? Sekali. Makanya itu bisa dipakai alasan. Kenapa ada alim? Kan sebulan sekali. Jadi kalau ditanya kenapa ada alim, kan apa? Sebulan sekali. Itu kan salahnya Gus Bah, ada mau ngajar tiap hari gitu. Ya jadi jelas ya. Jadi semua itu ada proporsinya.